Satu cerita datang dari Mbak Mila, salah satu kawan subscriber yang pernah mengalami sebuah kejadian bersama salah satu sepupunya, namanya Mas Andro, yang kejadiannya itu sekitar tahun 2011, udah cukup lama ya. Dan kejadian yang pernah dialami sama Mbak Mila dan Mas Andro itu adalah sebuah kejadian di rumah, yang konon katanya di rumah tersebut itu banyak yang melaporkan. Warga sekitar atau tetangga mereka itu bilang kalau mereka itu sering ngedengar ada suara gamelan yang bunyi dari rumah itu. Sebenarnya Mas Andro sendiri dan Mbak Mila sendiri itu nggak pernah ngedenger secara langsung gitu. Itu cuman katanya. Cuman begitu aja sampai pada suatu saat mereka itu melakukan sesuatu yang kemudian hal yang dilakukan tersebut itu bikin mereka itu bisa melihat, mendengar gitu, sekaligus mendengar dan melihat mereka semua itu ya sesuatu yang diomongin sama para tetangga mereka itu ternyata benar. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Juga terima kasih sebanyak-banyaknya buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Dan balik lagi ya ke ceritanya Mbak Mila sama Mas Andro itu. Ceritanya begini. Mbak Mila sendiri itu adalah rumahnya Mbak Mila, rumah waris sebenarnya, dimana orang tuanya Mbak Mila itu juga nggak terlalu jauh bangun rumahnya, jadi hanya beda beberapa rumah aja. Itu rumahnya Mbak Mila. Setelah yang lebih dekat dengan rumah tersebut, rumah tua tersebut, itu adalah Mas Andro, sebelahan persis. Jadi suatu malam begitu ya, bukan suatu malam, suatu hari mereka tuh kayak ketemu. Awalnya si Andro itu bilang sama Mila, sama Mbak Mila, "Mil, kamu udah sering gak sih ngedenger warga ngomongin gitu kalau di rumahnya yang buyut itu tuh ada sesuatunya. Mereka itu katanya warga itu sering ngedenger ada suara gamelan. Dan hal ini tuh sebenarnya udah lama loh Mil aku denger beginian, cuman memang beberapa waktu yang lalu katanya sempet hilang, cuman tiba-tiba itu tuh muncul lagi Mil." "Iya Sindro," Mbak Mila pun mengiyakan. "Aku juga sering kayak gitu dapat laporan dari warga, Mila itu di rumah itu loh, rumah kamu gitu, karena udah jatuh waris ke keluarganya Mbak Mila. Itu di rumah kamu itu loh Mil, suka ada suara gamelan Mil di bagian belakangnya," katanya begitu. Ya kayak gitu Mbak Mila pun ngomong sama Mas Andro, sama-sama mereka itu sering ngedenger laporan dari warga kalau di rumahnya itu ada sesuatunya, ada suara gamelan yang sering muncul di malam-malam tertentu, yang sebenarnya malam tertentunya itu juga nggak ketebak gitu ya, entah malam apa gitu, kadang ya muncul, kadang enggak muncul, kadang enggak kayak. Dan suaranya itu tuh keras sampai radius beberapa puluh rumah itu kedengeran kalau malam hari ya, mungkin karena suasananya hening juga seperti itu. Cuman anehnya tuh begini, misal gamelan itu bunyi, nggak semua warga itu bisa ngedenger, jadi hanya beberapa orang aja, bahkan yang rumahnya jauh ngedenger, ini yang deket itu nggak ngedenger. Jadi mereka tuh warga itu kayak sering ngomong sendiri, "Ya semalam ada gamelan, masa sih jam berapaan, jam 1 pagian katanya bunyi," bilangnya begitu. "Enggak kok, aku semalam nggak denger," padahal ini orang yang nggak denger tadi itu rumahnya deket dengan rumah tadi, rumah tua itu, rumahnya Mbak Mila itu. Ya kayak gitu, jadi nggak semuanya bisa ngedenger dalam waktu yang bersamaan. Kadang jamnya itu beda, ada yang bilang jam 11 malam, ada yang bilang jam 2 pagi kayak gitu. Selalu seperti itu, nggak pernah kompak, "Grong, iya semalam bunyi," dan warga itu mengiyakan kayak gitu tuh nggak semuanya. Sampai akhirnya tuh begini, suatu hari setelah mereka ngobrol-ngobrol ya, Mbak Mila sama Mas Andro itu bilang sama Mbak Mila, "Mil,
aku tuh sebenarnya penasaran katanya. Aku tuh pengen kalau misal lagi bunyi begitu ya, aku sendiri tuh nggak pernah ngedenger Mil. Kalau lagi bunyi, aku tuh pengen masuk ke sana. Bah, kamu nekat Ndro katanya, emang kamu nggak takut? Enggak sih, aku nggak takut, aku lebih ke penasaran aja Mil, katanya begitu. Mil, boleh nggak katanya? Apaan? Aku pinjem kuncinya, katanya begitu. Memang rumah itu tuh kosong. Dan akhirnya Mbak Mila pun setelah ngedenger itu ya, Mas Andro gitu, katanya penasaran pengen ngebuktiin gitu beneran ada nggak gitu. Aku bisa ngelihat atau bisa bener-bener ngedenger di rumah itu ada gamelannya enggak. Akhirnya apa, Mbak Mila pun ngomong ke orang tuanya, Pak, Bu, ini si Andrew tuh tadi bilang katanya dia kepengen ini ngedengerin langsung suara gamelan itu. Bapak sama ibunya Mbak Mila juga udah familiar dengan berita tersebut. Sebenarnya salah satu alasan kenapa orang tuanya Mbak Mila itu nggak mau nempatin rumah itu gitu ya, atau nyuruh Mila atau siapa gitu buat udah kamu tinggal di rumah itu atau gimana, atau kakaknya Mbak Mila yang sebenarnya udah cukup dewasa gitu ya, meskipun belum menikah tapi ya kayak gitu. Saat dia mau bilang kakaknya mau tinggal di situ, janganlah, jangan di sana lah, serem rumahnya, katanya begitu kata orang tuanya Mbak Mila. Akhirnya apa? Udah kayak gitu, orang tuanya Mbak Mila pun sebenarnya juga penasaran. Wah, ini ada sukarelawan gitu, tapi si Andrew nekat juga ya, katanya begitu. Ya udah nggak apa-apa deh Mil, tapi bilang hati-hati ya gitu. Dan bapak sama ibu tuh nggak mau terlibat dalam masalah ini, nggak mau tanggung jawab, intinya begitu kayak. Ya udah Pak, nanti aku sampein ke si Andrew, katanya. Akhirnya kuncinya diambil. Andrew, ini nih, aku udah dapat kuncinya. Emang kamu mau itunya kapan? Nantilah kalau misal ada yang bilang, ada yang ngedenger gitu, aku mau coba masuk ke sana Mil gitu. Akhirnya kan rumahnya deket sebelahan. Beberapa hari kemudian, memang setelah mendapatkan kunci itu, kunci cadangan ya, jadi kuncinya ada dua, itu satu dipegang Andrew. Malam selanjutnya nggak terjadi apa-apa, malam selanjutnya lagi juga nggak terjadi apa-apa. Baru malam setelahnya, setelah itu Mas Andrew itu lagi kayak begadang bersama para warga di situ, sama tetangga-tetangganya seumuran lah, mereka tuh pada nongkrong-nongkrong di sana. Tiba-tiba ada salah satu warga, bapak-bapak yang kesana masih pakai sarung sambil ngerokok. Tuh bunyi lagi katanya, lagi ada pesta kata si tetangganya itu. Nah di situ Mas Andrew tuh bingung, kok aku nggak ngedenger ya gitu. Apa sih Om? Ada apaan sih Om? Itu bunyi lagi tuh gamelannya katanya. Wah, di situ kesempatan. Nah, Mas Andrew tuh nanyain ke teman-temannya, kalian ngedenger nggak? Iya, aku ngedenger. Herannya tuh begitu, teman-temannya Mas Andrew itu pada ngedenger semuanya kecuali Mas Andrew. Kok aku nggak ngedenger sendirian gitu ya? Nah setelah itu Mas Andrew pun pura-pura pamitan. Ya udah, aku ke belakang dulu, katanya begitu. Ke belakang dulu, mau kemana Andrew? Mau ke rumah, maksudnya aku mau ke belakang rumah, mau ke WC, katanya. Oh ya udah, jangan lama-lama ya Andrew ya. Mas Andrew pun melipir. Itu rumahnya, beberapa rumah dari rumahnya Mas Andrew. Ini rumah satu, anggap aja rumah yang buat nongkrong. Rumah dua, rumah ketiganya itu rumahnya Mas Andrew. Rumah keempat itu baru rumah tadi yang dibilang ada suara gamelannya. Mas Andrew pun pulang ke sana, ngambil kunci. Pulang ke rumah dulu ngambil kunci. Setelah itu dia melipir, nengok ke sana. Ah, jangan sampai ada yang ngelihat gitu kan. Aku penasaran soalnya, katanya begitu. Nah, sebenarnya Mas Andrew itu udah dikasih tahu, udah pernah mendengar gitu ya. Drew, kalau misal kamu pengen ngelihat yang namanya begitu-begitu, kamu buka baju Drew tengah malam gitu. Intinya seperti itu. Dan Mas Andrew itu kayak mempraktekin, coba mempraktekin. Aku misal ngedenger kayak gini lagi, mah aku mau cobain kayak gitu. Mas Andrew pun kesana, munduk-munduk ngendap-ngendap gitu ya, pelan-pelan. Dia coba ngedengerin, tetap nggak ngedenger suara apapun. Akhirnya dibuka pintunya, cekrek, masuk. Wah, gelap semua, kata Mas Andrew. Ih, serem banget. Coba ngeraba-raba tembok gitu kan. Dia bawa senter kecil juga waktu itu. Coba diraba, cetrek, plak. Nah, baru lampunya itu nyala. Cuman lampu nyalanya ya lampu-lampu remang-remang begitulah. Lampunya itu masih lampu bolam yang warnanya kuning seperti itu. Cahayanya tuh terbatas, remang-remang bener-bener. Beberapa tempat lampu juga katanya itu nggak terisi.
udah dicoba diceplek begini, tapi tetap aja nggak nyala gitu. Pas diliatin begini, lampunya tuh udah ada. Dengan kondisi lampu yang remang-remang seperti itu, Mas Andrew pun, oh iya pintu depan belum ditutup. Dia pun balik lagi, tutup pintunya, jeleb. Nekat, bener-bener nekat. Udah, aku pokoknya nekat malam itu. Aku pengen ngedenger, aku pengen ngelihat langsung apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Dia pun ke sana, masuk ke belakang, masih nggak ada suara apa-apa. Sampai akhirnya Mas Andrew itu ke bagian belakang rumah. Jadi ini rumah utama. Nah, di belakang rumah utama itu ada pagar tinggi, ada tembok tinggi begini. Atapnya itu kebuka semua. Di situ ada pohon mangga di sebelah kanan deket pojok. Di sebelah sana itu memang di tembok bagian belakang itu ada gentengnya. Nah di situ tuh buat naruh barang-barang yang udah nggak kepakai, barang-barang bekas, ada kayu-kayu kayak gitu tuh ditaruhnya di sana. Gudang lah, anggap aja seperti itu. Mas Andrew pun ngeliatin dari pintu belakang rumah tua itu. Wah, gelap banget ya. Katanya suaranya tuh dari belakang, berarti kemungkinan dari sini nih, dari area ini, kayak gitu mikirnya. Akhirnya apa? Dia pun coba melangkah ke depan, nyari-nyari di mana ya kira-kira ya. Dia pun duduk, ada empang-empang atau tembok setinggi lutut orang dewasa segitu. Dia pun duduk di sana sambil ngelamun, masih ngerokok begini, mempertimbangkan waktu itu. Aku kira-kira berani nggak ya melakukan apa yang dibilang sama orang-orang itu. Aku tuh harus buka baju atau apa gitu kan. Sampai akhirnya udahlah, aku nekat aja. Aku soalnya penasaran banget, aku bener-bener pengen ngedenger katanya begitu. Nah akhirnya apa? Mas Andrew pun buka baju, ditaruh di situ di empang-empang tadi, buka celananya juga. Waktu itu cuman pakai celana dalam doang. Dia ya masih belum ngedenger apa-apa, ditungguin sampai 5 menit gitu kan, sampai rokoknya habis, nyalain. Dia itu ngerokok kayak buat apa ya, ngebunuh rasa takutnya gitu. Udah sambil ngerokok itu mungkin akan agak sedikit tenang. Dia pun nyalain rokoknya, masih pakai ya itu tadi, mohon maaf ya, cuman pakai celana dalam doang. Dia begini, posisinya tuh kayak karena takut, dia tuh agak jongkok merunduk begitu, kayak ngumpet di empang-empang tadi gitu ya, di tembok itu yang buat duduk. Dia ngintip-ngintip ke belakang, gak ada pergerakan sama sekali. Karena memang ada bunyi gerutak-gerutuk, tapi setelah diperhatiin ada pancaran sisa cahaya sedikit yang tembus sampai belakang sana dari ruang dalam itu ternyata tikus gitu. Wah, itu dari siluetnya, wah ternyata tikus di pojokan sana, tapi nggak ada suara gamelan segala macam. Di situ Mas Andrew, apa karena aku belum polos gitu ya, makanya aku nggak bisa ngedenger kayak gini. Mas Andrew pun akhirnya apa? Nekat, dia tuh bener-bener waktu itu tuh bugil gitu ya. Aku lepas aja sekalian, dia tuh nggak ada orang gitu kan. Dilepas begini, begitu lepas gitu ya, bener-bener lepas. Mas Andrew itu ngedenger ada bunyi suara pintu di depan itu jelep gitu. Kayak pintu yang ditutup, jelep. Bah, itu apaan gitu kan Mas Andrew. Tapi kondisi dia itu udah begini, itu siapa gitu yang masuk. Udah. Nah, giliran aslinya begini. Waktu ngedenger suara pintu di depan itu ditutup tadi, Mas Andrew itu memang agak sedikit panik. Dan dia tuh rencananya tuh mau pakai lagi bajunya. Takutnya ada orang masuk ke sana kan. Tapi tiba-tiba saat dia mau pakai lagi, suara kelentang, kelenting, dangdung, gamelan itu mulai terdengar. Bener-bener dari awalnya pelan banget sampai suara itu tuh makin keras, itu terdengar jelas, seolah-olah gamelan itu tuh berada di depannya Mas Andrew. Di situ dia tuh ngak-ngak. Ternyata bener apa yang dibilang sama orang-orang. Di sini memang ada suara gamelan. Ini suaranya kayaknya dari depan ini, tapi aku belum bisa ngelihat apa-apa gitu. Mas Andrew balik lagi ngumpet begini kan. Cuman suara doang, tapi nggak ada wujudnya sama sekali. Dan ini suaranya kencang banget. Aku kayak nonton pagelaran, cuman ya nggak kelihatan gitu waktu itu. Dan anehnya tuh begini, beberapa menit setelah itu, entah dari mana gitu ya, tiba-tiba Mas Andrew itu pandangannya tuh sempat kayak agak sedikit gelap. Cuman sebentar gitu, cuman sebentar doang, gitu. Setelah itu
terang lagi, dan di situ Mas Andrew tuh sampai kejengkang. Astagfirullahaladzim, aku takut. Jadi Mas Andrew tuh ngelihat. Kali ini nggak cuman suara, tapi Mas Andrew itu ngelihat ada belasan bahkan puluhan orang di ruangan itu, ruangan yang terbuka itu kayak semacam ada panggungnya di sana, yaitu ada gong di bagian belakang sana, ada kenong, ada inilah macam-macam, itu lengkap di situ. Yang main itu laki-laki, perempuan di sana semua, seolah-olah ada sindennya juga di situ. Mas Andrew kan ngeliatin secara seksama begitu, diperhatiin gitu, karena kan agak sedikit gelap ya, cahayanya minim, diperhatiin begini terus. Dia bukannya malah tambah tenang lihat itu ya, dia itu malah ketakutan. Jadi yang dilihat sama Mas Andrew itu memang beneran dari busananya itu mirip kayak ya orang-orang yang pakai gamelan begitu. Yang perempuannya itu juga pakai kebaya, yang laki-lakinya itu pakai busana Jawa seperti itu, rapi-rapi semuanya. Yang bikin Mas Andrew takut itu apa? Mereka itu semuanya kulitnya itu hitam, bener-bener hitam legam, dan mukanya itu kayak muka orang yang kurus kering, mirip kayak gambarannya Mas Andrew tuh bilangnya kayak mumi begitu. Bener-bener kering, matanya tuh kayak pada bolong seperti itu, giginya tuh kelihatan kayak tengkorak kayak gitu, cuman warnanya tuh hitam. Kalau tengkorak itu kan biasanya warnanya agak putih gitu, terang tulang doang, itu enggak, itu kayak masih ada kulitnya, cuman kulitnya tuh hitam semua. Mereka tuh main semuanya begini, glundrang, sindenya yang nyanyi juga nyanyi, ngak, enak mainnya, cuman entah kenapa itu kok jadi serem gara-gara ngelihat yang main seperti itu. Sampai akhirnya suara itu yang tadinya nyaman banget didengar pelan-pelan berubah, nadanya jadi nggak karuan, nadanya jadi ngacak. Orang mainnya juga kayak dilihatinnya mukulnya tuh asal kayak mukul-mukul doang. Bahkan si suara perempuannya tuh jadi serak semuanya. Bukan suara sinden yang merdu kayak gitu tuh enggak. Pelan-pelan kok suaranya berubah jadi pecah, jadi serak, mirip kayak suaranya orang tua. Di saat itu Mas Andrew nyadar, ini kayaknya waktunya nih aku stop nih, aku udah gak kuat nih, pasti nanti lama-lama jadi serem, sampai akhirnya apa? Tiba-tiba ada sesuatu yang narik Andrew dari belakang, ditarik tangannya begini. Bro, keluar katanya begitu. Di situ ngedeng. Itu adalah suaranya Mila. Mas Andrew pun langsung ke depan sana, ditarik sama Mila. Bro, buruan keluar katanya begitu. Mereka pun keluar rumah di sana. Dari situ Mas Andrew baru nyadar, dia kan gak pakai baju itu kan. Sementara di depannya itu ada orang tuanya Mila. Dikeplak kepalain. Bro, kamu ngapain kayak gitu gak pakai baju? Wah, Pak D, Bude, maaf katanya begitu, langsung ditutupin begini. Tapi baju saya di sana. Akhirnya apa? Si ibunya Mbak Mila ke samping ke rumahnya Mas Andrew gitu, diambilin sarung. Nih pakai dulu gitu. Itu warga itu udah mulai pada ngedeket semua ke sana. Bro, kenapa bro? Ada apaan? Mas Andrew-nya udah pakai sarung begini kan. Si Milanya juga noyorin si Andrew gitu. Kayak dia nggak pakai baju kayak gitu kan. Gimana Andrew? Tadi kenapa Andrew? Pade, untung ada Mila yang narik katanya begitu. Emang apaan kamu? Kenapa? Kamu ngelihat apa? Ini Pade, aku tuh sekarang udah ngelihat akhirnya dari yang tadinya aku nggak bisa denger. Sekarang tadi aku bisa denger di belakang dan aku ngelihat semua Pade. Mereka itu main gamelan di situ di belakang. Cuman itu tadi awalnya mereka tuh rapi-rapi, bagus-bagus, cantik-cantik. Cuman kesini kok mereka tuh berubah jadi nggak enak, bener-bener nggak enak dilihat. Semuanya jadi menghitam dan suaranya tuh berubah. Pade katanya, wah kamu emang gila ya Andrew ya katanya. Loh, Pade sendiri sama Mila kenapa kesini? Pade tuh ngedenger. Pade memang nggak, ya boleh dibilang hampir nggak pernah ngedenger masalah beginian, tapi kali ini tuh ngedenger. Makanya Mila tadi ngebangunin Pade sama Bude. Pak, Bu, bangun. Gamelannya bunyi. Itu pertama kali Mila ngedenger juga. Bapak sama ibunya Mila juga sama. Iya, kami juga baru ngedenger. Akhirnya
kami pun kesini gitu, kami ingat kamu kan katanya mau ngebuktiin, siapa tahu ada apa-apa gitu, makanya kami nengok kesini dan ternyata bener kan kamu seperti itu. Iya Pade, aku udah ngeliat semuanya. Nah, anggap aja malam itu tuh selesai dan bunyi gamelan di belakang waktu mereka ngobrol di sana itu masih menggema, dang deng, cuman apa? Begitu Andro keluar dari depan rumah itu, bunyi gamelan itu memang gak terlalu keras, pelan, cuman balik rapi lagi. Itu layaknya gamelan, merdunya apa ya, nadanya itu bener kayak gitu. Beda dengan terakhir kali Andro sebelum keluar, sebelum ditarik sama Mila itu kan suaranya itu mulai ngacak. Nah, mulai hari itu entah kenapa gitu ya, udah malam itu selesai, pada pulang. Kurang lebih sekitar 10 menit setelah itu, suara gamelan itu pun makin pelan dan akhirnya hilang. Malam kembali sunyi, mereka itu pada pulang semuanya, warga. Waktu itu termasuk tadi teman-teman tongkrongannya Andrew juga ke sana gitu. Bilangnya mau ke belakang tapi ternyata kamu ke sini, katanya kayak gitu. Nah, beberapa hari kemudian sesuatu tuh terjadi sama Andrew, Mila, dan keluarganya Mbak Mila. Jadi semenjak malam itu, terutama si Mas Andrew ini, dia jadi ngedenger suara gamelan itu setiap hari. Bener-bener hampir setiap hari itu bunyi. Hampir ya, nggak full setiap hari, tapi hampir setiap hari gamelan itu tuh bunyi. Dan yang bikin aneh tuh begini, bunyinya itu seolah-olah bukan dari rumahnya Mbak Mila, dari belakang sana itu bukan, sebelah rumah gitu ya, itu bukan. Saat Mas Andrew berada di kamar, dia ngedenger suara gamelan tadi seolah-olah bunyinya itu berada di depan kamar dia. Nah, mulai hari itu makanya Mas Andrew akhirnya memutuskan, kayaknya sesuatu terjadi sama aku. Ada sesuatu yang gak bener nih di sini. Dari situ Mas Andrew kan udah kayak gitu ya, memang ada sesuatu yang gak bener atau gak normal terjadi sama dirinya. Dia jadi bisa ngedenger suara gamelan itu setiap hari, cuman suara gamelan itu berpindah. Harusnya dari sisi sana, dari belakang rumah tuanya Mbak Mila itu, ini pindah ke seolah-olah di depan kamar dia, di ruang utama, di ruang tengah rumahnya. Kenceng banget. Sampai apa? Beberapa kali durasinya itu biasanya dalam satu malam itu sekitar 15 menit berbunyi, setelah itu hilang lagi. Nah, pernah katanya di hari keberapanya begitu ya, Mas Andrew itu ngedengar suara gamelan tadi, dia itu pernah akhirnya nekat ngebuka pintu kamar dan dia itu bener pemain gamelan itu ada di ruang tengahnya gitu. Nah, itulah yang bikin Mas Andrew akhirnya agak sedikit stres. Dia pun cerita ke orang tuanya, cerita ke padik budeknya, di mana orang tuanya itu, enggak, kami enggak ngedenger apa-apa Andrew gitu, boro-boro ngeliat gamelan katanya kayak. Enggak, suara juga enggak kedengeran, kata orang tuanya seperti. Tapi Mas Andrew itu ngedenger. Akhirnya apa? Dicariin lah orang yang mengerti hal-hal seperti itu, kayak dicariin orang pinter. Orang satu pertama ngobatin, katanya enggak bisa, wah ini udah serius. Orang kedua memang bener-bener mohon maaf enggak bisa gitu, kami enggak tahu, intinya kayak gitu. Sampai beberapa orang pinter itu coba ngobatin dan akhirnya begini, Mbak Mila tiba-tiba datang ke sini, Bro. Aku semalam mimpi, Bro. Mimpi apa, Mil? Mungkin ini ada hubungannya sama kamu, Bro. Katanya begitu. Emang apaan? Masalah gamelan itu. Aku semalam itu mimpi. Tiba-tiba aku ngelihat kamu. Kamu lagi berdiri gitu ya. Ya, nggak pakai baju, kata si Mbak Mila begitu. Dan aku ngelihat kamu lagi ngeliatin mereka main gamelan, Bro. Kamu itu ketakutan di situ dan aku nggak tahu. Aku itu ngambil air dari sumurnya Eyang Buyut, sumur di rumah tua itu, ngambil air begini, Bro. Terus aku siramin ke kamu dan dari situ kamu bilang ke aku, iya Mil, udah hilang, aku udah nggak ngeliat lagi, aku mimpi seperti itu, Bro. Menurut kamu gimana? Di sana Mas Andrew pun sempat terdiam sejenak, sampai akhirnya, Mil,
jangan-jangan itu memang obatnya kali ya Mil ya. Bisa jadi Ndro gitu. Kamu mau nyoba nggak katanya. Iya sih, aku beneran aku stres kayak gini loh. Kalau malam tuh aku nggak bisa tidur, aku itu ketakutan Mil. Bahkan aku tidur ditemenin, aku masih bisa ngedenger itu Mil. Makanya, makasih ya Mil ya. Makasih apaan itu, kamu udah kayak gitu. Ya tapi kan ini belum kebukti Ndro. Ayo, gimana mau nggak katanya Mil. Ayo kata Mas Andro begitu. Tapi kapan Mil? Siang gitu. Ya udah, akhirnya apa, siang itu agak siangan ya waktu itu kan, memang pagi agak siangan, nanti dulu agak siangan. Akhirnya apa, Mas Andrew sama Mbak Mila itu ke sana didampingi sama orang tuanya Mbak Mila juga ke situ, ke belakang sana. Terus itu si Mbak Mila itu ngambil air dari sana. Mas Andrew itu diguyurin dari sumur itu, sumur yang ada di rumah eyang buyutnya, disiramin begini. Udah Andrew, semoga beres, semoga kamu sembuh kayak gitu kan. Mas Andrew pun kayak udah merasa sedikit tenang, tapi malam harinya gak berubah sama sekali. Ternyata Mila gak ngaruh gitu. Semalam aku masih ngedenger itu, bahkan suaranya tuh lebih kenceng katanya begitu. Wah Andrew, kok begitu ya Andrew ya? Mil, mungkin gini kali Mil, kita ada yang salah kali begitu. Iya sih, coba kita tanyain yuk ke siapalah gitu, ke orang pinter atau gimana gitu. Akhirnya apa? Mimpinya Mbak Mila tadi ditanyain ke salah satu orang yang pinter itu. Dan salah satu orang pinter itu tuh ngasih jawaban. Nanya dulu secara detail ke Mbak Mila. Mbak, jenengan itu mimpinya itu malam, di dalam mimpi tadi itu malam atau pagi? Malam katanya. Malam, mirip yang malam itu yang si ini nggak pakai baju gitu. Oke, berarti gini aja. Coba sekali lagi. Tapi di waktu yang sama, sekitar jam 1 pagi katanya. Mbak Mila sama Mas Andrew cuman saling nengok begitu ya. Ndro, gimana Ndro gitu. Ya Mil, dicoba aja Mil, tolongin aku katanya. Iya tapi kan kamu nanti nggak pakai baju gitu. Ya udah kamu jangan ngeliatin kata si Andrew. Ya nanti aku coba. Akhirnya apa? Jam 1 malam mereka berdua pun merencanakan hal tadi. Orang tuanya Mbak Mila tahu, orang tuanya Mas Andrew juga tahu, tapi mereka itu memantau dari depan rumah doang. Ada memang yang masuk ke waktu itu sampai di ruang tamu, cuman nggak tahu siapa di sana. Tapi di antara mereka berempat lah orang tua mereka. Mas Andrew di belakang udah buka baju begini, Mbak Milanya cuma nutupin muka begini. Awas Ndro gitu kan. Nah sampai akhirnya itu, Mil udah mulai, Mil aku udah ngelihat, aku udah ngedenger ini mereka udah mulai. Akhirnya apa? Mbak Mila langsung ke sana, langsung menuju ke sumur. Malam itu juga dia itu nekat. Mbak Mila itu cuma ngedenger doang. Memang gamelan tadi itu bunyi di telinganya Mbak Mila juga ada. Cuman nggak terlalu keras katanya begitu. Mbak Mila pun udah bodo amat lah, malam-malam begini aku nimba airnya diambil, dimasukin ke ember kecil, disiramin ke Mas Andrew yang memang nggak pakai baju waktu itu sama sekali. Dan seketika kata Mas Andrew, bener-bener suara itu tuh tiba-tiba kayak hilang begitu aja. Di sana tuh jadi gelap lagi. Dan Mas Andrew pun langsung bilang, Mil, udah nggak ada Mil, aku udah nggak ngelihat katanya begitu. Ya udah keluar ayo keluar, pakai baju. Akhirnya Mas Andrew, ya tungguin Mil, kamu ngadep sana. Mas Andrew sempat pakai baju dulu ya, dia kedinginan kayak gitu. Akhirnya keluar, bilang ke orang tua mereka, semoga ini berhasil, soalnya tadi udah hilang, udah nggak ada lagi kata Mas Andrew. Dan akhirnya bener, malam itu selesai ya, mereka pun pulang masing-masing. Mas Andrew pun malam itu harap-harap cemas, semoga aku bisa sembuh, semoga aku bisa nggak ngelihat itu lagi. Dan ternyata keesokan harinya Mas Andrew itu kayak sembuh gitu. Suara yang biasanya muncul di ruang tengah dia, orang main gamelan itu ngedatengin ke situ, malam itu tuh udah nggak ada lagi. Sampai malam-malam selanjutnya itu ya semua gangguan itu tuh hilang gitu. Jadi kayak obat itu datangnya lewat mimpi gitu, lewat mimpinya Mbak Mila seperti itu. Cuman memang di awal salah pengerjaannya, eksekusinya tuh salah di siang hari, yang bener sesuai mimpinya. Di mimpi itu Mbak Mila itu ngelihatnya malam hari, akhirnya itu dilakuin malam hari, dan Mas Andrew pun akhirnya sembuh. Sampai sekarang meskipun beberapa warga mengaku masih ngedenger, tapi Mas Andrew sama Mbak Mila sendiri udah nggak pernah ngedenger sama sekali. Dan rumah itu sekarang udah ditempatin sama kakaknya Mbak Mila,
sama suaminya begitu. Mereka akhirnya berani nempatin di sana dan mereka mengaku juga udah nggak ada apa-apa kok gitu. Setelah itu rumahnya udah di kayak renov hampir total begitu ya, bener-bener bersih, terlihat baru. Bagian belakang yang konon di situ ada orang main gamelannya pun udah dirapiin segala macam, udah bersih, udah dikasih lampu terang begitu, dan akhirnya ya rumah itu bisa ditempatin dengan nyaman oleh keluarganya kakaknya Mbak Mila tadi. Ya kurang lebih seperti itu salah satu cerita dari Mas Andrew. Sebelumnya juga ada ya beberapa cerita tentang gamelan seperti ini ya, yang mirip-mirip seperti ini, cuman kejadiannya itu beda kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu aja ceritanya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.